Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya yang bernama Dila Amalia Nasution dan teman saya Nur Laili ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pendekatan Historis dalam Studi Islam. Sebelum itu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kami bisa diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Lanjut. Pendekatan historis dalam studi Islam ini sangat penting dalam memahami agama, karena agama itu sendiri turun dari situasi yang konkret dan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Melalui pendekatan sejarah ini, seorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya, berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa, seorang yang ingin memahami Al-Quran atau kejadian-kejadian yang mengiringi turunnya Al-Quran. Tujuan pendekatan historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan, serta mensistensikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Baik pengertian historis atau sejarah. Pendekatan historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Maka dapat dikatakan bahwa pendekatan historis dalam kajian Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik yang berhubungan dengan ajaran sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Pendekatan kesejarahan sangat dibutuhkan dalam studi Islam, karena Islam datang kepada seluruh manusia dalam situasi yang berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan masing-masing, yaitu bagaimana melakukan pengkajian terhadap berbagai studi keislaman dengan menggunakan pendekatan historis sebagai salah satu alat atau metodologi untuk menyatakan kebenaran dari objek kajian itu. Pentingnya pendekatan ini mengingat karena rata-rata disiplin keilmuan dalam Islam tidak terlepas dari berbagai peristiwa atau sejarah, baik yang berhubungan dengan waktu, lokasi, dan format peristiwa yang terjadi. Memasuki tentang ruang lingkup sejarah, kajian Islam sangat hangat diperbincangkan di era modern. Era modern ini karena pengumpulannya tak pernah kunjung selesai sampai kapanpun, yakni dari aspek historis empiris, dari agama-agama, dan aspek meaning atau makna, keberagamaan umat Islam yang mendasar dan universal. Jadi, dalam bentuk historis empiris, agama selalu menjadi bagian dari setting, historis, dan sosial komunitasnya. Untuk memahami lebih mendalam mengenai historis dalam kajian Islam, setidaknya kita harus mendudukkan permasalahan ini pada ruang lingkup yang lebih sempit, di antaranya Islam sebagai doktrin dari Tuhan yang sebenarnya bagi para pemeluknya sudah final dalam arti absolut dan diterima apa adanya, bahwa Islam itu terdapat dua macam nilai, yakni Islam berdimensi normatif dan Islam berdimensi historis. Yang kedua, Islam sebagai gejala budaya, yang berarti seluruh yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Yang ketiga, Islam sebagai interaksi sosial, yaitu realitas umat Islam. Yang keempat, Islam sebagai produk historis, adalah Islam yang tidak bisa dilepaskan dari kesejarahan dan kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Islam yang terangkai dengan konteks kehidupan pemeluknya. Oleh karenanya, realitas kemanusiaan selalu berada di bawah realitas ketuhanan. Dan yang kelima, historis atau sejarah sebagai peristiwa, yakni sebagai kisah, sebagai ilmu.
Sejarah dapat digolongkan sebagai ilmu apabila ia memiliki syarat-syarat ilmiah. Itulah setidaknya fakta yang kami temukan sebagai ruang lingkup kajian historis Islam yang menarik dikaji dari aspek sejarah. Berikutnya, metode atau pendekatan sejarah dalam studi Islam. Metode terbaik untuk memperoleh pengetahuan adalah metode ilmiah atau science method. Untuk memahami metode ini, terlebih dahulu harus dipahami pengertian ilmu. Ilmu dalam arti sains dapat dibedakan dengan ilmu dalam arti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan yang sistematik. Ilmu mengawali penjelajahannya dari pengalaman manusia dan berhenti pada batas pengalaman itu. Ilmu dalam arti ini tidak mempelajari ikhwal, surga maupun neraka, karena keduanya berada di luar jangkauan pengalaman manusia. Demikian juga mengenai keadaan sebelum dan sesudah mati, tidak menjadi objek penjelajahan ilmu. Hal-hal seperti ini menjadi kajian agama. Namun demikian, pengetahuan agama yang telah tersusun secara sistematik, terstruktur, dan berdisiplin dapat juga dinyatakan sebagai ilmu agama. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nur Laili. Pada Nur Laili saya persilahkan. Dalam studi ini dikenal adanya yang dipergunakan dalam memahami Islam. Penguasaan metode yang tepat dapat menyebabkan seseorang dapat mengembangkan ilmu yang dimilikinya. Sebaliknya, mereka yang tidak menguasai metode hanya akan menjadi konsumen ilmu dan bukan menjadi produsen. Oleh karenanya, disadari bahwa kemampuannya dalam menguasai materi keilmuan tertentu perlu diimbangi dengan kemampuan di bidang metodologi sehingga pengetahuan yang dimilikinya dapat dikembangkan. Next. Selanjutnya. Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Melalui pendekatan sejarah, seseorang diajak menurik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia. Dari keadaan ini, seseorang akan melihat adanya kesenjangan atau keselarasan antara yang terdapat dalam alam idealis dengan yang ada di alam empiris dan historis. Pendekatan kesejaraan ini amat dibutuhkan dalam memahami agama, karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkret, bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Dalam hubungan ini, Kuntowijoyo telah melakukan studi yang mendalam terhadap agama yang dalam hal ini Islam, menurut pendekatan sejarah. Karena ia mempelajari Al-Quran, ia sampai pada satu kesimpulan bahwa pada dasarnya kandungan Al-Quran itu berbagai menjadi dua. Bagian pertama berisi konsep-konsep dan bagian kedua berisi kisah-kisah sejarah dan perumpamaan. Tujuan pendekatan historis dalam studi Islam. Menurut Muhammad Yatimin Abdullah, tujuan studi historis atau sejarah dalam studi Islam adalah untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan evaluasi dan memverifikasi serta mensistematiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Beliau menambahkan bahwa dengan berbagai pendekatan manusia dalam memahami agama melalui pendekatan paradigma ini. Dengan pendekatan ini semua orang dapat sampai
pada agama. Di sini dapat dilihat bahwa agama bukan hanya monopoli kalangan teologi dan normatis, melainkan agama dapat dipahami semua orang sesuai dengan pendekatan dan kesanggupannya. Lokatos, apa yang dimaksud dengan Islam historis adalah suatu projective plate, yakni domain untuk dari utama ilmu, sistem pengetahuan yang secara langsung bisa dinilai, diuji, diulang, diteliti, dipertanyakan, diformasi ulang, dan dibangun kembali. Dari sini Islam historis terlepas dari wilayahnya sebagai Islam normatif. Islam tidak lagi dikaji pada aspek normatifnya, melainkan wujudnya ketika di tengah masyarakat, tempat kondisi sosial, ekonomi, atau bahkan kondisi politik. Dalam suatu penelitian, aspek historis bisa ditempatkan pada dua posisi, yakni ia sebagai objek kajian dan ia sebagai alat bantu untuk mengkaji dalam arti sebuah bagian dari metode penelitian. Disinilah aspek penting yang harus ditentukan tentang apakah ia Baik, disinilah aspek penting yang harus ditentukan tentang apakah ia merupakan sebuah pengetahuan atau ia sebagai sebuah pendekatan. Next. Berikutnya, konsekuensi pendekatan historis dalam penelitian terhadap gejala-gejala atau fenomena yang terjadi mengharuskan untuk mempertimbangkan beberapa aspek. Di antara aspek tersebut adalah segi prosesual, perubahan-perubahan, dan aspek diakronis. Lebih dari itu, pendekatan historis tidak hanya digunakan untuk melihat pertumbuhan, perkembangan, dan kronologis peristiwa masa lampau, namun juga digunakan untuk mengenal gejala-gejala struktural, faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual, serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah yang dikaji. Problem metode pendekatan historis dalam studi Islam. Kesulitan yang dihadapi pendekatan historis ini pada umumnya antara lain adalah manakala bukti-bukti sejarah yang tersedia tidak memadai. Dalam keadaan demikian, pendekatan historis tidak bisa berbicara banyak, atau jika pun mampu berbicara, maka yang disampaikan adalah spekulasi-spekulasi tentang yang diperkirakan terjadi. Biar Lili aja, Dil. Berikutnya kesimpulannya dilanjutkan oleh Nur Laili. Sebagai objek studi, kesimpulan, sebagai objek studi, Islam harus didekati dari berbagai aspeknya dengan menggunakan multidisiplin ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah melalui pendekatan sejarah agar dapat memahami tentang Islam dengan benar. Pendekatan sejarah mengutamakan orientasi pemahaman atau penafsiran terhadap fakta sejarah yang berperan sebagai metode analisis atau pisau analisis. Karena sejarah dapat menyajikan gambaran tentang unsur-unsur yang mendukung timbulnya suatu kejadian, maka agama sebagai sasaran penelitian haruslah dijelaskan. Fakta-fakta yang berhubungan dengan waktu. Historis adalah Islam yang tidak bisa dilepaskan dari kesejarahan dan kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Islam yang terangkai dengan konteks kehidupan pemeluknya. Oleh karena realitas kemanusiaan selalu berada di bawah realitas ketuhanan. Fungsi pendekatan historis atau sejarah dalam pengkajian Islam adalah untuk merekonstrui masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensistematiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.
Baiklah, terima kasih. Itulah yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, saya Dila Amalia Nasution dan teman saya Nur Laili meminta maaf atas kekurangan baik itu sikap kami ataupun kata-kata salah dalam penulisan. Kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kami dan bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.